Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa jabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, baik yang di studio, di rumah, maupun di mana saja berada. Episode terakhir dari kajian kita membedah Shirathul Mustaqim, pemirsa. Saat ini kita akan bedah pemahaman yang sering salah difahami oleh umat Islam antara Ahlul Bait dengan para habaib. Sebelumnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para habaib, para sayyid. Ini tidak punya maksud apa-apa kecuali kecintaan kami kepada antum semuanya sebagai cucu Rasulullah SAW, junjungan kami. Dan kami akan menjelaskan tentang perbedaan Ahlul Bait dengan para habaib ini kepada khususnya bangsa kami, yakni bukan orang-orang Arab, bukan dari keturunan Rasulullah, supaya mereka memahami dan dapat beragama dengan benar. Pemirsa sekalian, banyak orang menganggap sama antara Ahlul Bait dengan para habaib. Hal itu juga terjadi pada diri saya dulu. Dulu, waktu saya awal belajar, saya kira ya semua habaib itu ya Ahlul Bait itu. Ternyata, setelah saya berlanjut belajar kepada Sayyid Idrus bin Ahmad As-Segaf, akhirnya dapat pelajaran, dapat penjelasan dari beliau. Ternyata antara Ahlul Bait dengan para habaib itu ada bedanya. Ya, begini pemirsa, Rasulullah dan keluarganya juga para keturunannya itu dibagi menjadi 3 istilah. Yang pertama, istilahnya Ahlul Bait. Yang kedua, istilahnya Itrah Ahlul Bait. Dan yang ketiga, istilahnya adalah Dzurriyyah Ahlul Bait. Nah, siapa yang termasuk Ahlul Bait Rasulullah itu? Ya, sebagaimana telah kita bahas, Ahlul Bait Rasulullah ada 5. Yaitu Rasulullah sendiri, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, dan Imam Husain. 5 orang inilah yang di samping dipanggil sebagai Ahlul Bait juga dikenal dengan istilah Ahlul Kisah. Kisah adalah selimut, karena kelima orang inilah yang bersama-sama satu selimut di rumah Ummu Salamah. Nah, ini dulu para pemirsa, pada waktu saya kecil, guru-guru saya, orang tua saya sering dengan tidak sadarnya mengungkapkan bait-bait syair tentang 5 orang ini. Li khamsatun utfi biha haral waba'il hatimah
Al-Mustafa wal Murtadha wabnahuma wal Fatimah. Ini yang sering-sering dulu saya ucapkan para pemirsa. Ternyata siapa 5 orang itu? Ya ahlul kisah, ya ahlul bait itu. Lah 5 orang ini para pemirsa adalah manusia-manusia suci yang tidak ada kesalahan, tidak ada dosanya, dijamin oleh Allah SWT. Karenanya seluruh perkataannya, perbuatannya, kelakuannya semuanya adalah mengandung kebenaran. Karenanya juga layak untuk kita jadikan suri tauladan. Dan memang seharusnya kita harus meneladani ahlul bait ini. Yang kedua dikenal dengan istilah itrah ahlul bait. Itrah ahlul bait ialah para penerima wasiat Rasulullah, pengganti Rasulullah dalam meneruskan tugasnya. Masih ingat pemirsa, tugas Rasulullah sampai kiamat untuk seluruh dunia. Lah itu setelah Rasulullah meninggal dilanjutkan oleh itrohnya ini. Nah, itrohnya ada 12 orang yang dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib sampai Imam Muhammad Al-Mahdi. Nah, itroh ahlul bait ini pemirsa juga orang-orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat keliru. Bahkan orang-orang ini juga disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Karenanya seluruh perkataannya, sikapnya, perbuatannya mengandung kebenaran dan layak untuk kita jadikan suri tauladan. Bahkan ya memang kita harus meneladani mereka. Merekalah orang-orang suci, penerus tugas Nabi, pendidik umat, pembimbing umat, sumber keselamatan umat manusia menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini itrah ahlul bait. Istilah yang ketiga para pemirsa namanya dzurriyyah ahlul bait. Siapa dzurriyyah ahlul bait ini? Ya, dzurriyyah ahlul bait adalah siapa saja yang nasab keturunannya nyambung kepada ahlul bait. Nah, karena Rasulullah punya cucu melalui Sayyidah Fatimah, melalui Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain, maka seluruh orang keturunannya kok nyambung kepada ahlul bait ini, semua itu disebut dzurriyyah ahlul bait. Nah, dzurriyyah ahlul bait ini para pemirsa di Indonesia dikenal dengan sebutan Habib, Sayyid, Ayib, Syarif, Sidi, tuanku, atau Wan bila laki-laki. Tuh, suka dipanggil Habib, Sayyid, begitu, atau Wan, Sidi. Masing-masing daerah biasanya punya panggilan seperti itu. Dan kalau wanita dikenal dengan sebutan Habibah, Sayyidah, Syarifah, atau Wan juga. Ada yang panggil Syarifah dengan panggilan Wan juga walaupun wanita. Ya, itu dzurriyyah ahlul bait.
Nah, di Indonesia ini, para pemirsa, para keturunan Rasulullah ini dikenal dengan bermacam-macam marga atau anak suku. Nah, ini saya dapat, pemirsa, dari saya punya guru, namanya Habib Husin bin Abdullah bin Muhsin Al-Atos, yang dikenal makamnya dengan Keramat Empang Bogor. Nah, dulu beliau pernah menjadi ketua Robitoh keturunan Rasulullah ini. Nah, di antaranya marga-marga di Indonesia ada seperti Al-Maulad Dawilah. Itu bahasanya seperti wajah Habib Husin Al-Maulad Dawilah, banyak begitu. Ada lagi bangsanya Al-Sakof atau Asgaf. Nah, kayak saya punya guru Habib Idrus bin Ahmad Asgaf, itu juga dzurriyyah Rasulullah. Kemudian ada lagi Al-Atas, Al-Atos, sama saja Al-Atos, Al-Atas. Nah, kayak guru saya tadi Habib Husin bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Kemudian ada lagi Al-Haddad. Nah, ini sering dulu kita umat Islam di Indonesia, bahkan sampai sekarang ada Ratib Haddad, itu juga dzurriyyah Rasulullah. Ada lagi Al-Madehi, kemudian Al-Bilfaqih, kemudian Al-Hamid Munfar, ada lagi Al-Ba'ali, ada lagi Al-Musawa, ada lagi Al-Aidrus, ada lagi Al-Habsyi, ada lagi Al-Jufri, ada lagi Al-Munawar, ada lagi Al-Muhdor, ada lagi Al-Hamid, ada lagi Al-Masyhur, ada lagi Al-Jamalul Lail, ada lagi Al-Bar, ada lagi Al-Ba'bud, ada lagi Al-Barakbah, ada lagi Al-Bin Sahel, ada lagi Al-Bin Syu'aib, ada lagi Al-Bin Thohir, ada lagi Al-Bin Yahya, ada lagi Al-Barum, ada lagi Al-Bufutim, ada lagi Al-Bunumay, ada lagi Al-Taqawi, ada lagi Al-Jailani, ada lagi Al-Hasni, ada lagi Al-Khonaiman, ada lagi Al-Khirid, ada lagi Al-Zahir, ada lagi Al-Sumaid, ada lagi Al-Sakron. Nah, itu ada Ratib Abu Bakar bin Syekh As-Sakron, Abu Bakar Sakron. Kemudian ada lagi Al-Safi, ada lagi Al-Barakwan, ada lagi Al-Bahr, ada lagi Al-Barek, ada lagi Al-Bafaroj, ada lagi Al-Baharun, ada lagi Al-Bahashim, ada lagi Al-Aidid, ada lagi Al-Balakhi, ada lagi Al-Basyaiban, ada lagi Al-Ba'umar, ada lagi Al-Bin Abbad, ada lagi Al-Bin Ahsan, ada lagi Al-Bin Qutban, ada lagi Al-Bin Syekh Abu Bakar, BSA, bin Syekh Abu Bakar, ada lagi Al-Kaf, ada lagi Al-Maula Khailah, ada lagi Al-Mudir, ada lagi Al-Muqaibil, ada Al-Mutahhar, ada lagi Al-Wahab, ada lagi Al-Haddar, ada lagi Al-Hadi, ada lagi Al-Hindun, ada lagi Al-Sri, ada Al-Syatiri, ada lagi Al-Shihab, ada lagi Al-Bahusain, ada lagi Al-Akil bin Salim, ada lagi Al-Fat'ak, Al-Fat'ak, biasanya orang Indonesia Al-Fadak, begitu. Ada lagi Al-Fakhr, ada lagi Al-Godri, ada lagi Al-Bafageh,
ada lagi Al-Mahdali, biasanya orang-orang dari Aceh ini Al-Mahdali, ada lagi Al-Ba'aqil, ada lagi Al-Baiti, ada lagi Al-Junaid, ada lagi Al-Maghribi, ada lagi Al-Marzak. Itu yang saya dapat dari Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Alatos Bogor. Dan saya nggak ngerti, mungkin masih banyak lagi marga-marga atau anak suku dari para habaib ini. Yang saya kenal itu para pemirsa. Nah, mereka ini para pemirsa bukan manusia-manusia yang dijamin suci. Bukan manusia-manusia yang tidak punya salah, tidak punya dosa. Ya, karenanya mereka ini bisa saja berbuat salah, berbuat dosa, bisa. Seandainya mereka ini kok baik, alim, arif, dan ikhlas, maka mereka hanya mampu mencapai derajat kesolihan saja. Jadi Habib soleh, Habib yang soleh, begitu. Tidak bisa mencapai suci maksum, tidak. Ya. Nah, seperti ini tadi itu, seperti abahnya saya punya guru, Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Makamnya di makam Keramat Empang Bogor. Itu Habib soleh, orangnya soleh. Saya tahunya dari putranya. Kemudian Habib Husain bin Abi Bakar Al-Aidrus, juga almarhum ini. Makamnya di Pasarikan Jakarta, dikenal dengan makam Keramat Luar Batang. Itu juga Habib yang soleh. Dan masih banyak lagi Habib-Habib soleh lainnya yang berada di bumi kita Indonesia, para pemirsa. Nah, oleh karena itu, karena zuriyah Ahlul Bait ini tidak dijamin kesuciannya, bukan manusia maksum, maka mereka ini ya ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang kurang soleh, ada yang alim, ada yang kurang alim, bahkan ada yang tidak alim. Nah, karenanya di antara mereka itu ada yang perbuatannya sama dengan syariat, sesuai dengan syariat, ada yang tidak sama dengan syariat, ada yang setengah-setengah, gitu ya. Bahkan ada yang bertentangan dengan syariat. Nah, karena itu para pemirsa, bila perbuatan mereka ini kok baik dan sesuai dengan syariat agama Islam, maka boleh kita ikuti, ya, gitu, dan boleh kita teladani. Sebaliknya, bila perbuatan mereka kok tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam, ya jangan diikuti dan jangan diteladani, pemirsa. Itu karena kalau memang tidak baik, yang ngapain kok diikuti? Yang diikuti adalah yang baik-baik, ya. Pemirsa, mungkin ada yang bertanya, apakah semua habaib itu pasti mengetahui tentang ajaran Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka jawabnya, ya di antara mereka itu ya ada yang tahu, ada yang kurang mengerti, ada pula yang tidak mengerti, bahkan pemirsa, ada pula yang memusuhi. Oleh karena itu, setelah pemirsa faham bahwa setelah Rasulullah yang diikuti adalah Ahlul Bait, makanya jangan sembarangan pemirsa bertanya,
tentang pelajaran Ahlul Bait, ajaran Ahlul Bait ini melalui atau kepada sembarang orang Habib. Jangan sembarangan Habib ditanya. Nah, karena ya tadi ada yang mengerti, ada yang kurang mengerti, dan ada pula yang tidak mengerti. Bahkan ada pula yang memusuhi. Nah, jangan sampai nanti kita salah tanya gitu. Walaupun ada orang, ada Habib ngaku saya Habib, saya Sayyid, mampu menunjukkan buku nasabnya, itu juga belum tentu dia paham soal ajaran Ahlul Bait ini. Itu apalagi asal orang ngaku Habib saja. Karena banyak para pemirsa, sewaktu saya hidup masih kecil, nggak tahu sekarang. Karena saya sekarang mulai jaga jarak dengan para habaib karena takut salah, takut keliru. Banyak dulu sering datang ke saya punya pesantren, bukan Habib ngaku Habib, bukan Sayyid ngaku Sayyid. Dulu begitu, ya, alias Sayyid Habib gadungan, gitu. Nah, dan itu terjadi di mana-mana yang mereka menggunakan perbuatannya seperti itu biasanya untuk mencari keuntungan pribadinya, untuk kepentingan dunianya saja. Bahkan ada pula yang Habib gadungan itu adalah untuk mencemarkan nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus berhati-hati. Setelah paham Ahlul Bait ini harus diikuti, harus hati-hati untuk memperdalam ajaran Ahlul Bait itu. Jangan kepada siapa saja asal mengaku Habib. Pemirsa, mungkin ada yang bertanya, mengapa para Habib kok tidak mengerti kepada ajaran Ahlul Bait yang suci ini? Iya. Ya kalau para Habib, para Sayyid itu belajar, ya saya yakin pasti mengerti. Tapi kalau para Habib itu nggak mau belajar, ya tidak mungkin mengerti, pemirsa. Karena mengerti dan tidaknya mereka itu tergantung mereka itu mau belajar atau tidak, begitu. Nah, memang sebenarnya kalau para habaib, para sayyid kok mau belajar sungguh-sungguh untuk mengetahui ajaran kakeknya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ajaran kakeknya tidak dikenal dengan Islam Syiah, Islam Ahlus Sunnah, dan Islam tambahan lainnya, nggak dikenal itu. Saya yakin para habaib pasti akan dapat dengan cepat menemukannya. Apa sebabnya? Iya, biar bagaimanapun darah dan daging Rasulullah telah mengalir di tubuh mereka itu. Nah, berbeda dengan kita para pemirsa, kita ini bukan turunan Nabi. Kalau istilah Pak Kiat mah, kita ini cerak watu, adoh ratu cerak watu, jauh sama ratu, dekatnya sama batu. Jadi kayaknya berat kalau belajar kebenaran. Para Habib, para sayyid itu, para pemirsa, kalau di istilah Jawa juga ada itu. Terahing kusumo rembesaning madu. Nah, itu istilah karena dekat dengan kusumo, terahing kusumo, keturunannya orang yang mulia, rembesaning madu, yang mengalir adalah madu. Nah, makanya pasti cepat mereka kalau mau mempelajarinya. Nah, para pemirsa,
Kenapa para habaib itu kok ada yang baik, ada yang tidak baik? Apakah sama hukumnya habaib melakukan dosa dengan kita yang tidak habaib melakukan dosa? Habaib melakukan kebaikan dengan kita melakukan kebaikan. Apa ada bedanya? Iya, para pemirsa, kalau ada habaib kok melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, maka pahala 2 kali lipat baginya. Apa sebab? Iya, pahala karena perbuatannya dan pahala karena mereka mengharumkan nama kakeknya. Tapi sebaliknya pemirsa, kalau ada habaib kok berbuat salah, berbuat buruk, maka dosanya 2 kali lipat pula. Yaitu dosa karena perbuatannya dan dosa karena mencemarkan nama baik kakeknya. Kalau kita tetap satu-satu. Karena yang kita cemarin nggak ada, yang kita angkat baiknya juga tidak ada, kita sama pemirsa. Ya. Nah, mengapa para habaib kok seperti itu? Kok punya beda-beda, ada yang ngerti, ada yang tidak, ada yang alim tidak. Ya, para pemirsa, ini kalau mau dijawab panjang pemirsa. Karena sejarah para habaib ini, sejarah masa lalunya sangat amat terlalu menyakitkan, terlalu menderita para sayyid ini. Nah, kalau pemirsa penasaran, bisa pemirsa cari buku saya. Saya sudah menulis buku namanya Kebenaran yang Terpendam. Di situ saya tulis pemirsa dari mulai Rasulullah menjelang wafatnya sampai Imam Mahdi alaihissalam, terus kemana dan kemana dan kemana, apa yang dialami oleh keturunan Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang luar biasa memilukan para pemirsa, sangat amat terlalu maha memilukan. Sehingga mereka itu bisa hidup saja, bisa sampai ke kita ini, sudah alhamdulillah. Dan itu merupakan bukti bahwa dulu Rasulullah pernah dikatain oleh orang-orang bakal tidak punya keturunan. Itu ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toina gal gautsar fasholli li rabbika wanhar inna syadi'aka huwal abtar. Karena Rasulullah punya putri perempuan Sayyidah Fatimah, maka kata orang-orang yang benci sama Rasul menyebutnya hai si abtar, artinya orang yang putus keturunannya. Akan tetapi para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya itu, Inna a'toina kal gautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah tidak mungkin putus keturunannya sampai kiamat. Adapun yang ngatain tadi, maka dialah yang abtar. Sebagaimana bukti sampai sekarang keturunan Rasulullah, yakni dzurriyyah ini, berada di mana-mana, memenuhi alam dunia ini. Tapi kalau model kita, keturunan kita kayak moyang kita sudah keberapa, sudah putus saudara. Nanti kita punya anak putus lagi, sehingga kita ini keturunan campuran gaduh-gaduh gak karu-karuan para pemirsa. Tapi walaupun gaduh-gaduh, kita sekarang menemukan Ahlul Bait, kita nempel kepada Ahlul Bait, insya Allah menjadi manusia-manusia yang mulia. Sekian dulu pemirsa, sampai jumpa pada episode yang akan datang yang paling terakhir, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.